teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan gerabah atau cangkir dari tanah liat. Tahap pembentukan pertama adalah jantung dari proses pembuatan cangkir, di mana tanah liat mulai mengambil bentuk yang diinginkan. Nah, metode yang paling umum dan sering digunakan untuk menghasilkan cangkir yang simetris dan rapi adalah throwing atau menggunakan meja putar seperti di video. Nah, proses ini dimulai dengan memusatkan bongkahan tanah liat di tengah meja putar yang berputar. Sebuah langkah kritis yang membutuhkan keahlian dan kesabaran untuk memastikan tanah liat tidak goyang. Setelah berpusat, pengrajin akan membuat lubang di tengah gumpalan dan secara bertahap melebarkan untuk membentuk dasar cangkir. Kemudian, dengan koordinasi antara tangan di dalam dan di luar. Dalam pembuatan gerabah ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, terutama bagi pemula yang mencoba membuat basic atau dasar dari gerabah tersebut. Contohnya, dalam video adalah pembuatan cangkir dari tanah liat yang dimana pada saat pertama kali kita melakukan hal demikian, maka tidak ada yang namanya keindahan yang sempurna. Oleh sebab itu, adanya kekurangan dari adonan yang dibuat dalam pembentukan cangkir tersebut sehingga bisa ditambahkan dari tanah liat yang bisa untuk menjadikan bahan tambahan sehingga membuat adonan tersebut lebih sempurna. Dengan dibentuknya atau ditata rapi sedemikian rupa sesuai dengan arsitek atau keestetikan yang diinginkan oleh pengrajin. Nah, tahapannya sama saja dengan hal yang dilakukan pertama kali, yaitu meratakan bagian dalam dan bagian luar sehingga terlihat tetap bulat seperti cangkir kalau memang mau cangkir yang lonjong atau mau buat piring dan lain sebagainya bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Tangan bagian kiri untuk merapikan bagian luar dan tangan bagian kanan untuk merapikan bagian dalam. Sehingga bentuknya itu bisa simetris dan bisa membulat. Selain daripada itu, kita harus menyesuaikan juga gerakan tangan dan meja bundar yang kita pakai untuk menggunakan kerajinan. Hal itu membantu menyempurnakan proses pembentukan atau penyajian pengrajinan. Adanya air, adanya lap, dan adanya kayu dan triplek di samping adalah untuk menunjang sebagai alat untuk menjadikan sebuah penyajian prakarya atau pengkaji bisa melakukan perbaikan ketika salah dalam membentuk adonan. Nah, untuk kefokusan kita dalam membuat pengrajinan ini sangat dibutuhkan karena memang dibutuhkan setiap adonan yang kurang untuk penunjang, maka diusahakan untuk menambah bagian tanah liat untuk mempermudah pencetakan pengrajinan sehingga proses finishingnya nanti bisa disesuaikan atau bisa kinclong dengan adanya air di ember menggunakan kain lap untuk mengusap bagian luar dan bagian dalamnya. Nah, sembari untuk merapikan bagian luar dan bagian dalam, kita putar-putar untuk mengkinclongkan atau membersihkan bagian luar dan bagian dalamnya. Nah, hal demikian untuk menjadikan sebuah karya agar terlihat lebih indah dengan menggunakan alat-alat seperti kain lap, kayu, dan kaca yang disediakan sehingga dapat mempermudah segalanya. Nah, kemudian langkah terakhir adalah selain daripada membentuk cangkir, kita juga harus membuat adonan bagian ganggangan dari cangkir tersebut. Nah, untuk ganggangan tersebut tidak lepas dari adonan tanah liat, sehingga kita membutuhkan tanah liat lagi untuk membentuk adonan. Dari ganggangan cangkir tersebut, lalu setelahnya kita akan memasang ganggangan tersebut ke cangkir sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana cara pandangan kita agar cangkir tersebut terlihat indah dan estetik. Seperti dalam video, memiliki keestetikan dari pandangan atau sudut pandang pembuatan atau pembuat pengrajinan tersebut. Terima kasih sudah menonton karya saya teman-teman, dan inilah hasilnya.
Bye-bye.